Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala hawla wala quwwata illa Bukhari. Bab yang ke-46, babul masajid fil buyuti wa sallal bara ibnu azib fi masjidihi fi darihi jama'atan. Kajian kita kali ini bab yang ke-46, Fathul Bari juz 1 halaman 683. Sebenarnya dari 682, Bukhari 424, 425. Haddatsana Sa'id ibn Ufairin qala haddatsana Al-Laits qala haddatsani Uqailun an Ibn Shihab qala akhbarani Muhammad ibn Rabi' al-Ansari anna Itban ibn Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badram min al-Ansar. Cara bacanya bukan badar tapi badron. Kalau badar itu buru-buru. Nggak boleh buru-buru, tapi harus berjalan. Sampai kita ngantarin mayat saja nggak boleh buru-buru, tapi berjalan. Kalau terlalu kenceng kasihan mayatnya, mengganggu orang juga. Pelan-pelan juga nggak boleh. Jadi sedang-sedang. Yang buru-buru itu bayar utang, buru-buru. Nah, nikah kalau kepingin dan waktunya, nah itu. Jadi sukun itu, badran itu, purnama atau nama sumur. Teknik berperang itu harus dekat dengan sumur, dengan mata air, dengan air di ketinggian kalau itu teknis perang. Karena kalau kita berperang kekurangan air bisa perbekalan kalah. Jadi pertimbangan seperti itu dan harus ada di ketinggian karena ketinggian itu bisa memantau musuh. Sedangkan kalau dari bawah ke atas itu serangan kurang biasanya. Nah, oleh karena itu pesawat tempur itu perlu. Bekal itu juga perlu. Logistik itu, keahlian juga perlu. Jangan sekarang kan karena berperangnya sudah bukan di gunung sekarang. Mimman syahida badron, ini hadis 425 itu bercerita tentang sahabat Itban bin Malik, seorang tua, badannya tinggi dan buta. Ini sama dengan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tua, tinggi besar, buta. Yang satu kalau dengar azan tetap kalau ada yang nonton suruh sholat. Yang Itban bin Malik karena rumahnya jauh, gak ada yang nonton, gak apa-apa sholat di rumahnya. Jadi dua-duanya benar, yang penting sholat itu jangan dipermainkan. Kalau sholat aja dipermainkan, udah gak khusyuk segala macam, kehidupan yang lain pasti dipermainkan. Oh, Tuhan aja dibohongin, dikhianatin, dipermainkan, apalagi yang lain. Kalau hatinya aja dibohongin jangan diharap. Kalau pasti yang lain lebih dibohongin. Demikian juga udah KTP-nya aja nggak Islam, apalagi Tuhan saja dipermainkan, apalagi yang lain. Oleh karena itu pernikahan itu harus sesama muslim, atau kalau sesama beda agama silakan, tanpa harus menyinggung atau mendiskreditkan agama yang lain. Silakanlah yang Islam menikah dengan sesama yang Islam. Kalau pingin bisa bahagia, kalau nggak pingin bahagia ya silahkanlah nikah dengan siapa aja. Jadi sahabat Itban bin Malik ini ikut perang Badar dan beliau sahabat Ansor, artinya dijamin masuk surga. Annahu ata Rasulullah faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi. Nabi, saya ini buta, pandangan kurang jelas, saya ini biasa jadi imam di tempat saya. Tapi kalau hujan deras, saya nggak bisa jalan, nggak ada yang nganter, banjir lagi. Fa'idha kanatil amtaru salal wadiu alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa'usalli bihim. Wa waddittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidahu musalla. Kalau engkau berkenan Nabi, ada kesempatan, Nabi berkenan ke rumah, sehingga di mana Nabi sholat, disitulah tempat itu akan kami buat sholat. Lalu Nabi mendatangi undangan, meskipun undangannya orang yang buta, tua, renta. Kalau memungkinkan, tidak ada kepentingan, ya tapi betul-betul kepentingan niat ibadah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'alu insyaallah. Ya, insyaallah nanti kalau sudah ada waktu saya pasti.
Qala idban faqada Rasulullah wa Abu Bakrin hina irtafa fasta'dzana Rasulullah fa'adhintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitika fa asyartu lahu ila nahiyatin minal baiti faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara faqumna fasafafna fa shalla rak'atain thumma sallam. Kemudian di waktu duha, di pagi-pagi matahari sudah agak tinggi, Nabi menepati janji datang ke rumahku, kata sahabat Itban bin Malik bersama sahabat Abu Bakar. Lalu Nabi sholat. Begitu nanya, Assalamualaikum, di mana tempat yang kamu mengusulkan aku sholat? Di pojokan sana Nabi, kalau Nabi berkenan. Terus Nabi menuju ke pojokan itu lalu sholat. Sholat waktu duha, waktu itu makmum sahabat Abu Bakar, sahabat Itban bin Malik, lalu sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Ini sebagai pelajaran. Di satu hadis, sholat duha itu bid'ah. Maksudnya bid'ah itu di zaman Nabi itu tidak dipaksakan. Nabi kadang tidak melakukan di muka umum, khawatir orang memaksakan diri karena ada sahabat. Kalau Nabi melakukan itu kadang-kadang sahabat memaksakan, khawatir diwajibkan, khawatir ada orang yang sakit. Tapi sunnah. Kenyataannya yang mengatakan bahwa sholat sunnah duha jamaah atau di muka umum itu bid'ah, sahabat Abdullah bin Umar, beliau sendiri sholat duha. Gak pernah gak sholat duha. Dan kenyataannya Nabi pernah sholat duha waktu di rumah sahabat Itban bin Malik, waktu Fatih Mekah di Mekah. Dan Nabi di muka ketahuan. Buktinya banyak sahabat yang makmum. Dan sholat sunnah itu makmum termasuk duha boleh. Ini dalilnya. Tapi tidak dipaksakan. Kalau sunnah itu boleh sendirian supaya lebih tenang, lebih khusyuk. Ada orang kan yang pingin lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Kecuali orang yang saya nggak bisa sebut dah, sholat pinginnya 1 detik langsung selesai. Kalau minta rizki minta banyak, begitu sholat nggak betah. Begitulah. Lalu Nabi sholat duha 2 rakaat. Summa sallama qala wa habasnahu ala khaziratin sunanaha. Kemudian selesai sholat, Nabi tolong jangan pulang dulu. Tolonglah dicicipi masakan kami, kira-kira begitu. Ada daging, ada kuah, ada roti, ada tepung tuh. Itu khazirah. Nabi bertamu ke rumah sahabat Itban bin Malik langsung sholat. Nanti Nabi bertamu ke rumah nenek-nenek seorang perempuan, itu Nabi langsung makan, gak sholat dulu. Karena undangannya beda. Yang satu undangan makan, jadi Nabi langsung makan, yaitu di rumahnya Ibu Mulaikah. Ya meskipun nenek-nenek yang ngundang Nabi, kalau betul-betul niat ibadah, Nabi pun nggak lihat itu kaya atau nggak kaya. Kalau memungkinkan mah datang. Sedangkan di undangan sahabat Itban bin Malik itu untuk sholat, makanya Nabi sholat dulu. Yang benar mana? Dua-duanya. Yang penting kalau masuk masjid jangan pernah masuk kecuali sholat dulu baru. Summa sallama qala wa basnahu ala ghaziratin sana'naha lahu qala fathaba fil bait rijalun min ahli ad-dari dawu adadin fajtama'u faqala qailun minhum aina Malik ibnu Dukhayshin aw ibnu Duhshun faqala ba'duhum dzaka munafiqun la yuhibbullahu wa rasulahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu dzalika ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Kemudian banyak orang berdatangan, kasak kusuk, berita hoak dan lain sebagainya, semacam orang demo. Itu mana tuh? Itban bin Malik itu, dia sebut Malik bin Dukhayshin. Itu munafik itu, orang nggak mau sholat di masjid dengan berbagai akal cara. Orang dia nggak bisa melihat, namanya manusia yang bisa melihat aja kadang-kadang ada udhurnya. Lalu Nabi bilang, menyampaikan, jangan gitu mas, jangan mudah menilai orang itu munafik. Bukankah dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah? Gak elok, gak bagus lah. Lebih baik perbaiki masing-masing. Setelah diingetin begitu oleh Nabi, baru mereka reda. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Coba lihat Nabi bagaimana menasihati orang-orang munafik. Justru dia menuduh orang munafik, dia sendiri yang munafik. Yang menuduh itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtawi bidzalika wajh Allah. Orang yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berusaha melaksanakan, merealisasikan la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, kurang lebihnya diserahkan kepada Allah, itu insya Allah masuk surga asalkan benar-benar. Tapi ya kalau cuma la ilaha illallah tingkah lakunya juga ngalor ngidul ya sudah, sama aja itu orang tobat sambel itu kan namanya menghina Allah, itu pura-pura bertobat. Ya tinggal dilihat saja karena orang itu akan matinya sesuai dengan hobinya. 425 itu Bukhari. Lalu itu Nabi datang ke rumah sahabat Idban itu, ada yang berpendapat tuh hari Sabtu. Karena Nabi itu hari Jumat biasanya imami sholat Jum'ah. Nanti Nabi tolah-toleh, kalau dilihat ada sahabatnya yang gak datang, hari Sabtu disamperin oleh Nabi, khawatir sakit dan lain sebagainya. Lalu hadis berikutnya yaitu Bukhari 426. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Nabi itu suka melakukan itu dengan kanan dulu biasanya. Ngasih makanan ke orang yang kanan, memakai dengan yang kanan, kecuali kalau keluar dari masjid, keluar dari kamar mandi. Kalau keluar dari kamar mandi itu kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri kalau memungkinkan. Bukhari 426 dan lain sebagainya. Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Hadis berikutnya yaitu 428. Suatu ketika menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Sebelumnya Ummah Salamah Dzakarata dan Ummah Habibah kanisatan ra'ainaha bil habasyah fiha tasawir fa dzakarata lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Habasah itu, di Ethiopia, melihat semacam gereja, lalu banyak gambar-gambar begitu. Lalu dikultuskanlah gambar-gambar itu. Nanti akhirnya disembah. Nabi menyampaikan, jangan nyembah gambar, jangan mengkultuskan gambar. Bagaimana kalau foto? Enggak apa-apa, tapi yang jangan dikultuskan. Kadang-kadang gambarnya artis ditaruh di rumah, di kamar. Gambarnya orang tua enggak ada di kamarnya. Pemain bola, artis, segala macam, Masya Allah ada di HP. Gambar orang tuanya enggak ada, enggak nongol. Itu loh, jadi dulu begitu. Wa ma yukrahu minas shalah. Jadi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wa ma yukrahu minas shalah fil qubur wa ra'a Umar Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqala al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Kalau niatnya menyembah enggak boleh, kalau niatnya biasa-biasa salat enggak masalah. Yang enggak boleh itu salat di tempat najis. Sholat kalau ada kuburan, kenapa? Ya nggak ada masalah. Yang penting nggak niat menyembah. Itu kuburannya Nabi dari dulu di samping masjid, lalu masuk di daerah masjid, nggak masalah. Yang penting nggak meniat menyembah. Cuma kalau bisa kuburan itu agak jauh dari masjid supaya area masjid agak luas. Sama dengan ada jenazah. Orang jenazah itu ada di depan orang yang sholat. Emang nyembah jenazah kan nggak nyembah jenazah. Demikian juga orang sholat menghadap Ka'bah kan gak nyembah batu. Ka'bah itu kan cuma kayak rumah. Kayak rumah begitu, kayak rumah tipe 36 itu, 45 itu. Kan gak nyembah bangunan. Begitu orang sujud ke tanah, juga gak nyembah tanah, gak nyembah sejadah, nyembah Allah. Apalagi sekarang gambar-gambar, kalau misal foto diharamkan, di KTP semuanya ada gambar, di uang ada gambar. Di HP malah berapa dimensi itu, bisa berjalan, bisa ngomong. Kan yang penting tidak disembah, tidak dikultus, tidak
Kalau dulu dilarang karena dikultus, disembah. Kalau sekarang mah nggak ada masalah. Hadis Bukhari 428 berikutnya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa nazala a'la al-Madinati fi hayy yuqalu lahu Banu Amr bin Auf fa aqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailah thumma arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidis suyuf ka'anni anzur ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u Bani Najjar haulahu hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub wa kana yuhibbu ay yusalli haitsu adrakathu shalah wa yusalli fi marabidil ghanam. Jadi waktu Nabi datang ke Madinah, lalu Nabi pertama istirahat di tempat yang agak tinggi di kota Madinah di kabilah Banu Amrin ibni Auf. Kemudian Nabi tinggal di situ 14 malam. Kemudian Nabi mengutus kepada Bani Najjar, kemudian mereka datang setelah terus lalu mereka ada di sekitar Nabi, lalu setelah itu Nabi tinggal di pelataran Abi Ayyub. Lalu karena tiba waktunya sholat, Nabi sholat waktu itu di sekitar tempat kambing istirahat, tapi kering dan bersih. Tapi Nabi nggak pernah sholat di situ lagi kalau sudah ada masjid nanti. Jadi karena darurah itu. Wa annahu amara bi bina'il masjid farsala ila mala'im min Bani Najjar faqala ya Bani Najjar thaminuni bihaitikum hadza. Kemudian Nabi menyampaikan ke Bani Najjar, wahai Bani Najjar, ini tanah bagaimana kalau saya beli buat masjid? Kata Bani Najjar, enggak Nabi, ambil saja gratis, apalagi buat masjid, buat Nabi, buat masjid, buat umum. Enggak lah, saya enggak terbiasa menerima pemberian orang cuma-cuma, saya beli aja. Wah, luar biasa Nabi. Nabi tidak pernah berusaha merugikan orang. Kalau bisa lebih baik kita senang memberi daripada senang menerima. Paling tidak ya dua-duanya, lakukan menurut kemampuan. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Faqala Anas faqana fihi ma'akul lakum kuburul musyrikin. Lalu di tempat itu ada kuburan orang musyrik, lalu digali kuburan itu, ditaruh di tempat yang terhormat. Kuburan orang-orang musyrik itu orangnya. Lalu di situ juga ada semacam tempat-tempat sampah, sisa bongkaran segala macam, lalu diratakan. Lalu itu ada pohon korma, lalu ditata rapi sehingga pohon korma itu seperti berbaris menghadap ke Ka'bah semuanya sehingga rapi gitu. Artinya Nabi senang kerapian. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin. Fanubishat thumma bil kharib fasuviyat wa bin nahli fakuti'a fasaffu an-nahla qiblatal masjid waja'alu idadataihil hijarah. Kemudian kanan kiri dikasih batu jadi berbentuk seperti tempat sholat. Waja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizuna wan nabiyyu ma'ahum wa huwa yaqul. Lalu untuk semangat sahabat itu sambil kerja bakti, beliau sambil mengucapkan doa bersama-sama, suaranya kedengaran kompak begitu. Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau ridhai, kebaikan akhirat. Ya Allah, ampunilah orang Ansor dan orang Muhajirah. Nabi itu coba bayangkan, Nabi itu kan orang Muhajirin, tidak lupa selalu mendoakan orang Ansor. Andai saja Nabi itu termasuk orang yang benci kepada kelompok lain, tentu Nabi jarang-jarang mendoakan orang Ansor. Nabi mengajarkan supaya kita bisa memuliakan, menghargai orang lain. Itu satu. Dan ini sama seperti, mohon maaf ya, TNI Polri itu kalau baris atau kerja bakti itu biasanya atau melatih pasukan itu sambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup dan seterusnya. Kadang-kadang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan untuk menambah semangat dan lain sebagainya itu.
nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau lagu-lagu melahirkan sesuatu maksiat. Contohnya apa? Ya banyak lah. Lagu-lagu yang membuat pikiran nggak bener. Ada dulu lagu mohon maaf Cecak Rowo, ada lagu macam apa lagi. Ya, lagu-lagu yang mengingatkan kematian ya banyak. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubnal masjid. Wa mafhum az-ziyadah annahu lam yusalli fi marabidil ghanam ba'da bina'il masjid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.